kudune apa nek setelah mateng dalam berilmu dalam ibadah kita harus berakidah. Di surat Al-Had ayat 78, berjihad kamu di jalan Allah yang sebetulnya dia sebenar-benar. Poin yang lanjutannya Nabi dibaca, tidak dipersulit oleh Allah dalam beragama. Segera kembali kepada agama bapakmu Ibrahim, dan tasawuf, tauhid. Coba baca surat Al-Had ayat 78. Ada? Yuk. Jadi setelah kita ini bersyariat dengan baik, kita harus mulai bertauhid, mengenal Allah dari dalam, dari pikiran dan dari hati untuk mampu merasakan keberadaan eksistensinya. Kita sulit melihat dari yang dulu, Nabi Musa aja ketolak. Surat Al-Had ngisor dhewe. 8 ngisor dhewe. Surat Al-Had 22, 20. Nah, di situ. Ya 78, ngisor dhewe. Ayat boncit. Nah, wis. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Itu. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Nah, itu. Dia Allah telah menamakan kamu dengan orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul atau Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah pada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itulah, tidak kupersulit dalam beragama, segera kembali kepada agama bapakmu Ibrahim. Tauhid itu kan apa mana zamannya Nabi Ibrahim sholatnya yuk piye Pak. Nah, iya, sing kurang nopo kula kali jenengan akidah tauhid. Sholatnya ora oleh ditinggal, syariat enggak boleh karena kuwi prasastine Kanjeng Nabi, enggak boleh. Kita umat Islam harus enggak boleh meninggalkan syariat, enggak boleh. Nanti menjadi kafir. Ya, sholatnya harus dipegang teguh, tauhid, pelaksanaannya tasawuf, merembetnya tauhid di dalam hati kita. Kita ini sudah berusia, kita 20 tahun ya kita nggak tahu, atau 30 tahun ya alhamdulillah. Usia kita sudah berapa? Ya. Sisa usia ini untuk kebaikan. Banyak-banyak orang yang sudah meninggal tuh di Al-Quran selalu berbicara apa? Kembalikan aku ke dunia untuk memperbaiki amalan. Kembalikan aku ke dunia untuk memperbaiki akidah. Selalu orang itu minta dikembalikan ke dunia karena belum mengenal, ingin sedekah. Selalu. Tapi sayangnya waktu berjalan maju tidak bisa dimundurkan, hidup lagi sayangnya. Mendingan sebelum ini, dan Allah pun juga sudah memberikan hukumnya. Manusia ini harus belajar ilmu. Kenapa? Allah juga menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu. Demi waktu manusia diciptakan dalam bentuk rugi. Ilah kecuali 4. Illal ladina amanu wong sing imane kuat. Ha iku rukun iman iku ono 6 apa mau. Kata Rasul. Sobi hakku kata Rasul. Wong sing imane kuat yuk nglakoni amalan soleh kaya ngaji golek iki belajar tasawuf iki. Batawa sopi lagi saling wasiat mewasiati kebenaran yang sejati kebenaran. Batawa sopi lan mewasiati antara kesabaran di antara kita. Kecuali 4 perkara ini yang tidak rugi besok.
Watawasau bil haqi, sing ngerti tentang kebenaran sejati lah ini. Nah, wis kulinane wingi bahas nang ngarepe cermin niku tangan kiri, banjur kita bahas tangan tengen kan bingung. Ben jangkep sakjane nek kepengin ngerti nek sing tengen ceritane piye sih mbok yo ngono. Wingi-wingi kurinone kiri ya. Kalau kita jangan jadi orang sing pekuat ini. Coba aku tak rungokno nek sing tangan tengen asline kaya apa jebule ngene. Kita lari kemana? Terus akidah bisa rukuk sujud takbir hanya dengan pikiran dan hati dan perasaan. Kita ngikuti, kita rukuk, kita takbir kepada Allah. Biar punya sifat itu enggak molak-malik. Karena memang Allah akan menguji kita dengan cara membolak-balikkan batin kita. Demikian pun pula Allah akan menyesatkan, dan demikian pula Allah akan memberikan petunjuk. Saya pun ngajar begini hampir tiap hari ya, hampir. Karena apa? Ya takutnya di kemudian hari ya seperti itu. Siapa-siapa pula yang akan kusesatkan, dan siapa-siapa pula yang akan kuberikan petunjuk. Kenapa kok setiap hari seperti kita olahraga? Kalau kita seorang atlet, kita tiap hari belajar terus, adu fisik terus, ngetren. Sebab sekalian itu, sekalipun kita ini berhenti aja seminggu 2 minggu, malas lagi, kondisi fisik kita akan menurun, bukan menjadi seorang atlet betulan. Makanya jiwa pun juga begitu. Tiap hari saya meskipun 1-2 orang ya tetap bermimil, tetap ngaji. Sebab harus tiap hari muncul. Kalau tidak, sehari dihitungi Gusti Allah, 2 hari melempem wis, 3 hari dicabutlah ketakwaan kita. Ya seperti fisik kita dicabut. Dulu seorang petinju so kuat ya karena itu tadi setiap hari adu fisik, latihan fisik ditingkatkan, mampu lari 20 kilo ditambahi 10 kilo lagi juga. Demikian terus tiap hari hingga pada saat bertanding menang, paling tidak dia masih kuat, enggak koner. Nah coba seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, apalagi setahun sudah enggak latihan fisik, kira-kira KO. Bukan suatu yang diperhitungkan lagi seperti ini. Pelari maraton juga begitu. Belajarnya hampir tiap hari itu lari. Nah, tanya aja sama atlet-atlet itu. Karena dijaga staminanya, kekuatan, tasawuf itu gitu. Dijaga jiwane nek Gus ngene iki ngajari sampean terus. Engko cangkruan sampai isuk meneh ngajari. Sesuk meneh anggere ana tamu ngoceh. Umpama didu karo murai batu ngono kalah sih ana mek. Murai batu nek kalah dari turu kene ngoceh terus. Ah, gacor gini. Wacor gini. Nah, tapi ini sampai sama ini. Sampai lisan ini tidak akan bisa ngucap. Atau kalaupun lisan masih bisa ngucap terus. Kalaupun sudah tidak bisa, hati terus memberikan terus. Tapi ya kalah jajaran manuk murai batu. Tidak rawa sing ropel sekalipun wis kalah karo ini gacore. Terus bahan baku itu ono ayo. Anggere gak sing elek-elek. Ndak yang jelek-jelek ya. Kalau kita mendownload sesuatu yang baik-baik, maka aplikasi kita keluarnya baik-baik semua. HP ini kan standar, tergantung downloadanmu. Gitu. Kalau Anda tidak mendownload aplikasi tasawuf, mana bisa HP Anda itu keluar tasawuf, padahal sama mereknya. Merek Samsung, kalau Samsung tipenya ya bodoh. Anda orang nasional, orang Nusantara, saya orang Nusantara Indonesia. Tapi kenapa berbeda? Downloadannya yang berbeda aplikasinya.
nak tergantung tuntutan itu ainul yakin. Keyakinan ini harus dikuatkan. Titik bid'ah, titik sesat, titik kurafat, titik syirik, wah guys. Uripe awake dhewe memperhatikan hukum-hukum ini, maka kita tidak takut kepada Allah, malah takut kepada hukum. Kita tidak mentuhankan Allah dengan benar. Kita mentuhankan Allah dengan benar karena apa? Disanepani karo Gusti Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pergian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Sampai masuk kamar mandi dan tidur Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Harus mengenal Rahman dan Rahim, kasih sayang sesamanya. Iku gak sadar kita miliki berbarengan dengan aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang cukup pulpen buka Bismillahirrahmanirrahim. Arep tanda tangannya Bismillahirrahmanirrahim. Jalan kaki mau jalan Bismillahirrahmanirrahim. Arep munggah tangga Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana aja Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Masuk jeding Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggih. Harus mengena itu. Harus mengena, Bu. Kalau enggak mengena, produk gagal kita sebagai dan tasawuf nanti kalau ke sini baru belajar yang agak dalam. Siapakah mungkar? Siapakah nakir? Yang dia konon diciptakan berbarengan dengan kita di sini dalam satu hidup. Siapakah mereka ini? Nah, Nabi Adam itu disujudi loh sama malaikat. Kita ini sudah dirubah ketakutan dengan malaikat. Iya kan, Mbak? Saking wedine malaikat saking kagume sujud karo Nabi Adam. Saiki awake dhewe dibentuk wedi karo mungkar nakir. Malah diolak-walik. Jadal kudune saat kita meninggal mungkar nakir ki hormat to nggih. Biyen aku iku ditakdirno Gusti Allah kon dampingi apa Mbah Buyut panjenengan Nabi Adam, mula kula niki takdim lan sujud. Allah menyarankan semua makhluknya tidak boleh sujud selain Allah, hanya manusia. Namanya Nabi Adam itulah malaikat disuruh sujud. Karena kesempurnaan manusia di dalam Nabi Adam ini dikuasai Allah. Nah, aku Allah bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Di mana Allah? Milo itu sadar sepenuhnya malaikat itu di dalamnya Adam ada siapa? La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Kau tidak akan mampu melihatku, tapi aku bisa melihat dari sudut apapun yang kau lihat. Di mana Allah? Ada semuanya. Jadi kalau kita sadar secara intelektual, kita bisa cerdas. Sadar secara pribadi, emosional, kita cerdas juga akhlaknya. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, kemana kecerdasan spiritual? Yang kecerdasan ini digunakan sekarang meski kita belum mengalaminya. Kelak di akhirat, kita akan mengenal Allah. Siapa di antara kita yang mendustai akan berjumpa dengan Tuhannya Yesus. Semua akan berjumpa dengan Tuhannya. Belajarnya sekarang ini kecerdasan spiritual. Yang kalian lakukan kemarin-kemarin ini ritualitas. Sampai sholat di masjid, sampai berangkat ke tanah suci Ka'bah, Mekah. Ini cuma ritualitas. Yang saya tanyakan, mana spiritualitasmu, pemahamanmu?
apapun yang dilakukan lewat gerak apapun itu bentuk ritualitas. Sedangkan apapun yang terjadi nanti setelah kematian bentuk spiritualitas. Masih minimkah atau sudah cukupkah spiritualitas yang saya katakan? Oke, sudah 20-30 tahun kon coba masjidmu fil alamina inna kami itu masjid, bahkan seluruh alam ini untuk nang kiblat masjid. Yang terakhir waktu tahiyat Allah menunjukkan spiritualitas. Disuruh memahami dua ibadah dan akidah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum masjid. Yang saya tanya, kemana kama barokta ala Ibrahim? Bapak tahu gitu kan? Al-Had ayat 78 kemarin ayatnya sudah kita baca. Tidak kupersulit dalam beragama. Di situ segera kembali kepada agama bapakmu, akidah tauhid Ibrahim. Besok kita meninggal di alam spiritual, jasad dia kita sudah dimakamkan. Alam ritual sudah tidak mengalami lagi kita. Dilanjutkan anak cucu kita. Spiritual. Ayo. Ada badan kita yang kita lalaikan, badan rohani. Nah, matilah kita di sana. Persepsinya aja sekarang kebalik kok. Kini kisah kena ngaji di beden-beden ini di mungkar nakir. Loh, padahal konon seluruh malaikat sujud kepada Bapak Adam. Loh, artinya apa? Tidak perlu ditakuti tapi dihormati. Malah takutnya karo Gusti Allah saiki wedine nek digepuki mungkar nakir ku piye lho. Emangnya malaikat diciptakno gawe gepuki awakmu. Malaikat yang diciptakan untuk menyiksa itu jakbania. Waktu kita meninggal belum dipertemukan jakbania. Berarti ojo kuwatir gak dikepuki. Tasawufnya, tauhidnya, pada saat kita hidup ini mungkar nakir masih belum berfungsi. Juga dikatakan berfungsi nek kamu sadar. Di mana tempat letaknya mungkar nakir? Di pertanyaan dan jawabanmu dalam kehidupan. Maka besok disebut nak wis ketemu meninggalkan rohani metu ditanyai marobuka manabika. Maki belatakan sopo Tuhanmu, sopo nabimu. Nah ini kan pertanyaan, yuk kowe jawab nak gak iso tentungi pada akhirnya ngono kebingungan. Nah pada saat kita masih hidup ini mungkar nakir berada pada ranah pertanyaan dan jawaban kamu dalam kehidupan. Sama saja kowe nggak bakal tahu ngerti Jibril, Mikail, Israel. Kita tahu dalam hukum syariat bahwa malaikat pembagi rezeki yang nyampaikan rezeki Mikail. Tapi apa saat rezeki hidup di dunia dirimu tahu langsung dari tangan Mikail? Aku tanya, pada ranah pemaham. Kalau you diajari tasawuf gini paham, berarti siapakah malaikat penyampaikan wahyu? Jibril, berarti Jibrilmu berfungsi nur. Nah kalau diajari begini enggak paham. Maaf, Jibrilmu masih ketiduran, enggak berfungsi menyampaikan wahyu. Saja. Al-maut pun berdampingan dengan kita terus dalam hidup per jam, per hari, per detik lah. Anak kepengen ketemu malaikat maut itu ono sepur lewat nang tengah. Nah pasti gue. Anak gak percaya ayo. Berarti malaikat ini diciptakan pada ranah di dalam diri adalah pemahaman. Empat amnafsir dan bahasa sufi disebut amara, sufia, luwama, mutmainah. Bahasa Al-Quran disebut Jibril, Mikail, Israel. Mereka semua akan mendampingi kita dengan bermutasi genetik, berbeda wujud.
Nanti kalau setelah meninggal dari kariman katiban mungkar nakir. Setelah dibangkitkan kowe ketemu Ridwan Malik Jabaniyah Rahmat, 4 itu mendampingi kita terus menerus. Wong Jawa disebut sedulur papat. Ilmu ilmiahnya disebut 4 anasir air, api, angin, tanah. Maka manusia diciptakan dari turab, tanah, kemudian dibentuk menjadi nutfah, sperma, kemudian dibungkus dari daging disebut alaqah. Langsung nafidan dari diri yang satu pecah. Apa meneh tasawuf iki wajib kanggo wong lanang. Tolakul ilmu beridatul ilmu muslim wajib kanggo wong lanang gitu. Wong wedok sifatnya pengabdian. Apa jane? Ibu bondone setia taat wis rapuh. Sing golek sandang pangan keselamatan wong lanang. Monggo. Gus, mohon maaf mau tanya lagi. Iya, no. Cuman mau neruskan yang dipertanyakan adik saya tadi. Iya. Ada tetangga saya ikut ngaji, kurang tahu ngaji apa gitu. Sebelum ikut ngaji tadi ya dia mau sholat, mau ngaji, mau puasa. Anehnya setelah ikut ngaji tadi, yang nggak mau sholat, yang nggak mau puasa, yang nggak mau ngaji, terbalik gitu loh Pak. Makanya saya bilang aliran sesat gitu. Ya itulah yang tidak diperbolehkan. Kita tidak boleh meninggalkan syariat. Enggak sempurna namanya. Kalau sini enggak tak wajibkan meninggalkan syariat. Akidah pemahaman itu dari dalam, syariat tidak boleh ditinggal. Biarpun kita hidup itu tanpa busana hidup betul. Itu wong edan ae urip. Ayo coba sampean muda ali kon muda lak urip. Tapi kan syariat harus ada itu busana itu. Ben pantes-pantese gantengnya ayune kaya apa, nek kowe muda ngono ya urip. Nek gak percaya coba nek sumpah wis. Urip wis. Masih dikei sempak tok ya urip. Apa meneh blejet urip. Tambah cepet kaya lelembut iki blejet iki. Iya, soalé arepe rono-rono mlaku ayune cepet cerek ngono lah kaya lelembut iki. Tapi coba nek nganggo busana anyar sithik, pakaiane apik, ganteng, wah. Tambah mentel kaya kura. Wah, tingu nah ben dilem. Ben akeh wong naksir. Pamane kaya awakmu ngono expired ngono iki. Wah. Nggak boleh seperti orang hidup tanpa busana, sarung. Nah itu kalau ada yang merintahkan gurunya itu memang tersesat Bu, itu sesat, nggak boleh itu malah meninggalkannya. You pinter, you cerdas, tetapi nggak pakai pakaian, di mana kecerdasan? Nggak boleh yang begitu, nggak boleh Bu ya. Kalau yang diperbolehkan belajar tasawuf, yang gurunya pesan-pesan tidak boleh menghilangkan. Logo sini jaga sholat. Walah, gimana? Nangilok sholatku pegel. Saya ini jaga sholat, nikmati mengenal Allah, berhadapan dengan sholat. Ibu, mungkin kalau kita nggak punya duit, ini dipegang 5. Haji bisa kita tinggalkan, karena kita nggak ada duit. Mungkin kita nggak bisa zakat karena kita nggak mampu, bisa. Mungkin puasa karena kita sakit, bisa. Tapi sholat dan syahadat nggak boleh. Bukan orang Islam. Nah, ada kemungkinan nggak boleh. Ada tasawuf yang tidak menyarankan gurunya untuk sholat, itu udah jangan dikumpulin. Ngapain juga itu kumpulan orang begitu, nggak tambah sempurna. Mestinya kan tambah sempurna.
sholatmu tambah kuat, akidah di dalamnya kuat, sholatnya tambah kuat. Enggak satu sisi ditinggal terus ngapain dulu. Eman-eman kok wis taat sholatnya, posone, apapun bentuknya, terus kemudian dengan akidah masuk, meninggalkan itu semua. Bukan golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad selalu melestarikan syariat. Masuki akidah-akidah yang bagus, ambil. Jangan kita tinggalkan, sama dengan kita meninggalkan apa sama. Kalau sholat kita malah nggak ngomong kama sholata ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, kita tinggalkan itu tiba-tiba langsung kama barokta ala Ibrahim. Ngapain? Dan disuruh memegang dua-duanya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim. Kan harus dua-duanya ya, baru kita bisa fil alamin la ilaha kami itu mas. Bahkan seluruh alam ini dikukus di dalam kiblatmu, macam di dirimu sendiri. Jadi kalau ada contoh seperti tetangganya ibu yang begitu, jangan diikut. Nah, itulah, itu tadi kan dikatakan bahwasanya siapa-siapakah yang diberi petunjuk oleh Allah dan siapa-siapakah yang disesatkan. Satu sisi dia diberi petunjuk tapi disesatkan sama Allah tadi. Kita tidak mau. Oke, jelas gitu. Ya, Jadi kasih. mungkin tauhidnya kita nggak tahu ya. Terus kemana kita mau berhadapan sama Allah kalau nggak jaga sholat kita? Ujiannya. Nah, meskipun ada sholatnya sih levelnya beda-beda, nah nuruti Rasulullah, wah panjang sekali yang dibaca. Karena Rasulullah jauh indah bersama Allah. Nah, kita yang belajar setidaknya tidak boleh meninggalkan. Tasawuf kalau benar tidak pernah menyuruh meninggalkan sholat. Tauhid kalau benar tidak pernah menyuruh membongkar yang sudah ada. Dia selalu membangun yang belum sempurna. Nah itu, jadi kalau ada tasawuf itu hanya dilatih untuk meninggalkan sholat. Kecuali nanti dengan jauh, tapi tidak semua orang bisa mencapai jauh. Nah kalau jauh itu, mama kayak Gus itu pernah bablas bertapa itu karena tidak ada kesadaran. Nah salah satu prinsip syariat harus dilakukan, dia orang sadar betul. Nah, orang yang tidak orang yang terbebaskan dari Buddha, orang yang sudah akil balik, orang yang pelupa itu tidak boleh. Kita harus selalu ingat sehat jiwa dan rohaninya. Kecuali wong edan terus ninggal ngono kuwi ora ditulis karo Gusti Allah wong edan. Ana wong edan salat terus ya mung dikatekno gawe lelucon karo Gusti Allah wong edan. Ana wong edan salate nang trotoar rampung-rampung rakaate ora masalah wong edan. Wong edan. Kumpulan seperti itu nggak perlu dikumpulin. Mending jarang-jarang ngaji di sini boleh, pokoknya ngaji tauhid di tempat lain silakan. Yang penting jangan mengarah kepada pelepasan syariat. Tidak lantas terus harus dilepas syariat. Rasulullah aja masih megang terus, nggak boleh. Cirinya kalau kita belajar tasawuf tauhid itu sholatnya semakin tekun. Cirinya kalau keliru, ayo tambah kendor. Bab masalah masih dalam proses itu biar berjalan dengan sendirinya. Pasti cita-citanya itu ingin mengarah ke tingkat ibadah yang baik, yang mana dohirnya dijak ibadah, batinnya berakidah terus. Karena batinnya berakidah terus dohirnya gak beribadah itu masih keliru, masih belum sempurna. Ciri manusia kan mencapai titik kesempurnaan.
Begitu akidahnya dia belajar itu bagus, ya tentunya akidahnya akan dimasukkan ke dalam ibadahnya dia. Nah, ibu-ibu pengajian yang seperti itu tidak perlu kita ikuti, karena itu memang dilarang ya Bu. Nah, ini satu, untuk ilmu tauhid yang bagus, sholatnya kita semakin bagus, ibadah-ibadah kita semakin baik. Tidak lantas harus melepaskan baju. Melayu muda itu telanjang itu lah enteng. Cara pelari wis enteng wis ora nganggo sepatu ra ngono. Ning yo wagu kowe. Meski ada beban berat, baju yang dipakai dibawa lari. Logikanya begitu. Jangan lantas kalau kamu cantik dan ganteng itu lantas tok pertontonkan kabeh. Nah, di situ kira-kira paham itu. Kalau yang seperti itu saya enggak boleh. Ibu pun kalau melarang saya enggak saya bertauhid aja, saya enggak melakukan sholat. Saya kelirukan Bu. Bukan di sini ngajinya. Kalau ngaji di sini harus memurnikan Islam secara kafah keseluruhan, baik batin maupun dohir secara kafah keseluruhan. Terus di sini tidak membawa risalah baru, enggak. Terus hanya mengingatkan bahwasanya apa yang dibawa Rasulullah seperti itu. Nah, dulu Rasulullah yo tirakatin nang Gua Hira yo nemen masuk. Yo berzikir, yo tafakur. Meski pada saat itu syariat belum dibangun oleh Rasulullah. Nah, cukup paham. Terima kasih penjelasan. Iya. Di sini ngaji tidak apa-apa, kapan gini. Ini ada terutama Kamis sama Minggu. Hari Kamis malam sampai pagi. Minggu malam Senin apa Sabtu malam Minggu? Minggu malam Senin. Ya, Minggu malam Senin. Sampai Ada yang orang-orang yang kerja itu sambil ngaji sini, paginya podo kerja. Kalau Minggu, Kamis ya gitu. Dikasih pemahaman. Bab ritualnya ya tetap sholat. Ritualnya nggak neko-neko tak suruh ke sana, ungkup ini enggak. Ya tetap sholat ritualnya. Tidak boleh Bu ya, jangan tinggalkan. Kalau bisa ilmu kita ini ditambahi, jangan yang satunya ditinggalkan. Tambah itu tetap berguna. Seperti kita SD kan tidak pernah melepas. Ini seragamnya wis ora nih, 2 tambah 2 tetap dari pelajaran SD. Baik pasti dodol martabak, hitung-hitungan nang kantor tetap gunakno ilmu SD ya. Itu tidak pernah dilepas syariat SD. Kedisiplinan itu juga diawali dari tingkatan sekolah. Meski kadang kedisiplinan naik di atas permukaan. Mau nih mlebu jam 7 mulai jam 12, SMP meneh wis mulai jam 2, SMP meneh wis full day umpama. Kerja lagi ya juga beda kedisiplinnya. Cuman belajar dari syariat wiwitan saat SD, kedisiplinan itu sama dan tidak pernah ditinggalkan. Kalau ada cerita begitu jangan diikuti. Saru. Ya apa ora pantes lah, orang Islam kok pakai Rasulullah ya. Mestinya dikumpliti. Jadi ibadah kita tenang, komplit semakin lama. Cirinya orang yang diridhoi Allah semakin lama semakin tua semakin komplit kaweruhe. Meningkat tingkat ibadahnya semakin naik. Ini cirinya. Adapun sudah kos berbeda lagi nanti cerita, wong belum kos kok. Kos itu wali. Karena wali beda cerita, Pak. Ono wali majid, ono wali jabda, ono wali auto. Itu berbeda.
sudut pandang pemikiran pun juga berbeda. Kalau yang mondok-mondok di sini hampir tiap hari ngoceh gini ya, tiap hari. Meski nggak hari-hari dua itu nggak apa-apa, lebih telaten. Yang luar-luar kota daripada nginap nang hotel, donang ini harus sekalian ngaji ada. Yang rumahnya Ngawi kesini kerja, kadang tidurnya timbangane nang hotel di sini, nunggu bengi ngaji. Kita tak maksakan, ngantuk, lumrah, capek betul, fisik menurun, jodoh turun, nggak ada hukuman. Nggak tergantung ini nggak ada hukuman. Oh yang ngaji disirati banyu, itu nggak ono tuwek. Aku enak disirati mangkel. Cuma nyirati wong ngaji tepo seliro itu dibutuhno. Kita ini pemahaman ini ibadah ini jangan ngukur saliro nanding saliro, pakai dua tepo seliro mulat saliro. Nah, kita nanding saliro mending aku sholat daripada kono ngukur saliro. Nah nanding saliro sepiro dia bisanya sholat, ngerti ngaji. Nah, itu dengan nanti kalau tetap seliro mampu merasakan rasanya orang yang belum dikei dituduh gitu ya. Orang-orang yang masih pada tingkat kedoliman gitu. Nah kita perlu siar untuk berkasih sayang. Nah, begitu. Jadi yang sadu yang enak. Nah gini kan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Apa istilahnya? Cara sehat, nyantai. Nah, saya aja enggak pakai sajadah, nanti kasih sajadah malah loro kabeh. Nah, di sini ya, Anda di lantai, saya di lantai. Sama gitu aja. Kalau naik di sini koyok rojo, enggak. Oh, saya nggak nyarankan duduk di situ. Ngomongi ku arek-arek dhewe sing milih. Nang kiri kabeh enggak apa-apa. Semakin adil semakin Gus iki bengok. Malah nang kene enak. Pemahaman kaweruhnya itu dimasukkan. Jadi syariat jangan diotak-atik. Terus kita sholat, yang ditingkatkan adalah kaweruhnya. Pahami? Ojo diotak-atik. Lah kon kaweruh ngene syariate ditinggalno diotak-atik gitu. Ya perlu. Nek wis tangki bensin iku apik, karek ngisi bensine. Lah apa kon bolongi? Yo bocor terus. Karek ngisi bensin isinya. Kita sudah punya wadah di dalam ilmu agama yaitu syariat. Makanya diisilah hakikat. Jiwamu penuh. Enak itu. Dari saya ngaji kalau benar sampai di Sumbawa sana, Bu. Dengan Pak Yai Sumbawa dulu saya. Itu pun juga ngajarin toreko, hakikat dengan cara tauhid itu. Ya tidak pernah menyarankan saya untuk meninggalkan. Selalu dipegang erat. Nah, begitu. Ya itu dirinya itu betul. Kalau ada orang yang masih meninggalkan itu dijauhi. Bukan dari sisi pergaulan tidak, dari sisi akidah itu tidak perlu kita ikuti. Kalau baikan ya tetap baikan, cara sosialisasi ke masyarakat biarpun aliran apa tetap kita baik. Tapi tidak perlu kita ikuti. Cukup kita hormati. Saya pun sering mengingatkan orang-orang yang langkahnya keliru, tapi pengetahuannya bagus. Tentang tauhid bagus, cuma langkahnya keliru. Makanya kadang-kadang tidak mesti kita harus membongkar sesuatu yang sudah kita bangun. Covid gini meskipun kan bermanfaat,
memang yang di sana kalau memang ada yang gitu-gitu kita batasi dulu. Kita tetap acuan kepada masukan-masukan ilmu, semakin haus. Jangan membongkar apa yang sudah pernah kita bangun, itu suatu kebaikan. Justru kalau bisa sempurnakan bangunan itu. Dulu kita tanpa berakidah dengan ibadah ini, sekarang sudah berakidah. Hebat itu. Malaikat pun akan segan.